Menurut gua, apa ya? Juni itu ketimbang sebuah achievement itu adalah jawaban menurut gua dan Yaya ya. Menarik nih. Kok jawaban gimana maksudnya? Jadi gini, Juni itu tercetusnya sekitar tahun 2013. Waktu itu era iTunes baru masuk ke Indonesia. Oke. Kita nggak tahu tuh gimana caranya mindahin dari Distara, CD di Distara pindah ke iTunes Store, gitu kan. Cari-cari tahu lah caranya. Terus kebetulan Dennis atau Dennis satu masih ada tadi ada orangnya, ada anak sini. Dia kuliah di US. Kuliah master di US. Dia ngasih tau gua ada namanya streaming platform, namanya Spotify. Wah, apalagi nih gua browsing di internet nih. Streaming. Wah, nggak di-download. Wah, gimana tuh gitu. Akun Spotify gua bajakan. Nggak bajakan. Karena kan di sini nggak bisa. Iya. Gua minta bikinin Dennis di US. Terus gue pakai di sini. Pengen gitu. tahu. Pengen tahu kan. Wah, nggak perlu download tapi lagunya bisa keputar gitu kan. Mungkin itu menuju 2014 lah. Terus kayak apa sih, era apa gitu kan. Oh, era digital namanya gitu kan. Video di YouTube banyak yang nonton. Terus kita ngomongin soal streaming, kita ngomongin soal digital download, bukan cuma RBT gitu. Terus gue waktu itu coba-coba cari di sini tuh, gue merasa gue nggak nemu jawabannya. Gue nggak nemu jawabannya. Terus gue merasa jawabannya adalah mending gue bikin tim deh yang bisa merangkai jawaban dari era digital ini. Karena lu sendiri udah di era yang berbeda tuh, Im. Iya kan lu adalah era sebelum Era digital, transisi, kan? iya. Gue era transisi, iya. Gue era transisi. Gue nggak pernah ngerasain RBT yang gila banget, tapi gue tetap ngerasain RBT. Gue waktu Yaya, gue kan album 1, album 2 titip edar di Universal. Gue udah nggak cetak kaset, tapi gue masih cetak CD. Itu era transisi gue gitu. Terus gue kayak, yaudah deh, gue mending, gue bilang sama Yaya gini, Yay, lu kan udah mulai punya uang. Gue jadi dulu gini, gue kalau punya sama Yaya album pertama punya uang tuh aimnya cuman buat bisa belanja Topman sama Topshop, nggak pakai mikir, Pak. Ya ampun. Sekarang Anda beli saham. Ya serius loh. Iya. Topman, Topshop loh. Iya. Oke. Karena kan di era itu kayak iya sih, mahal kan, iya kan kayak jeans gope gitu kan. Iya. Jadi aim gue pertama itu. Terus gue udah kayak gini, bercandaannya gini. Kan Topman sama Topshop udah bisa nih beli, nggak pakai mikir. Kita kayak nyisihin duit deh, karena ada era ini. Gue tuh selalu kayak ya pitching idea gitu. Gue melakukan itu dari album pertama. Gue selalu pitching idea kayak Lu pitching ide gue ke pasti, artis lu sendiri. gue pasti pitching kayak ya. Dan menurut gue privilege gue adalah ya selalu percaya sama ide gue. Ide pitchingan itu ya pasti ada beberapa yang ditolak, tapi banyak yang diterima dan berbuah gol lah ibaratnya. Salah satunya Juni GBK itu kan pitchingan yang memang gue lakukan ke Yaya gitu. Nah, gue bilang sama Yaya gini, Yaya, ngumpulin duit yuk 200 juta gitu kan, bikin Juni. Terus gue bilang, lu mau ngapain gitu? Ya karena kita gini. Terus gue udah dapet nih orang yang mau gue ajak kerja di sini gitu kan. Tapi orangnya masih 2 kaki, soalnya gue belum bisa bayar gajinya. Jadi siang kerja di mana, pulang kerja, baru kerja di Juni. Ya udah, lu serius 200 juta ya. Terus kalau nggak itu, ya udahlah, ntar gampang lah kita cari uangnya. Kalau gagal ntar udahlah kita coba ikhtiar aja dulu sama ini gitu kan. Ya. Terus memang waktu itu gue sama Yaya merasa si Raisa ini perlu rumah. Ngerti nggak sih lo, kayak Raisa ini kalau seperti hanya album pertama, album kedua udah cuman jadi penyanyi aja. Gue pengen Yaya tuh punya legacy. Nah, gue pengen tuh, tadi kan lu heran gitu ya sama gue, kok ada sih orang kayak gue pengen cita-citanya di musik gitu. Menurut gue tuh banyak tau orang yang nggak punya jodoh sama alat musiknya, sama bandnya, sama karyanya, tapi sebenarnya punya jodoh sama pekerjaan yang menyelimuti musik. Nah, cuman waktu itu di era itu menurut gue nggak banyak opsinya gitu kan, karena cuma ada big label lah ibaratnya gitu. Ya udah, gue sisihin duit, modal gue 200 juta sama Yaya, sewa tempat, bikin Juni.
dengan 1, 2, 3, 4 karyawan. 4 karyawan 5 sama gue ya. Semua teman-teman gue. 2 dari High, bekas tim gue. 1 Dennis, waktu itu masih kerja di Astra, yang 1 kerja di Baidu, yang 1 masih ngajar. 1 lagi juga, berlima deh sama gue. Isinya semua teman yang memang teman, tapi gue yakin mereka punya integritas dan determinasinya. Ya. Jadi mereka mengisi posisi masing-masing tuh lima itu. Nah, berarti kan lu udah matahin banyak hal nih, Im. Kalau jadi pengen sukses di musik nggak harus jadi musisinya sendiri. Yang kedua, kalau lu punya tujuan itu ya itu aja gitu, ya kan? Nyampe bener. Nih. Bener. Dari Boim yang ngurusin band SMA sampai punya kantor sendiri. Kerja sama teman-teman lu. Udah gitu bahkan lu menginisiasi salah satu konser wanita, penyanyi wanita terbaik dan termegah yang pernah ada di Indonesia. Lu udah matain banyak kan nih, dan mungkin ada hal-hal lain yang gua nggak tahu. Tapi lu pernah patah sama satu hal atau beberapa hal nggak dalam perjalanan? Sering lah, Pak. Sering, Pak. Berat, Pak. Iya benar. Sama. Beratnya tuh kebayang, tapi gue nggak terelaborasi. Awalnya gini sih, di 2014 itu menuju 2015, industri musik tuh belum kayak sekarang landscape-nya di Indonesia. Ketika lu punya CD, mau lu edarkan di toko CD, itu lu harus terdaftar di anggota asosiasi lah, ibaratnya kayak gitu. Biasanya ketika lu mau CD lu dari independen ada di toko CD, biasanya lu titip edar, melakukan titip edar gitu kan, melakukan titip edar ke perusahaan yang lebih besar, yang lebih mature, yang lebih mapan dari perusahaan lo gitu kan, melakukan titip edar gitu. Nah, pergerakan bola liar kayak gua yang memang enggak, gue bikin aja dulu gitu kan, gue bikin dulu, ntar ya gue ngedarinnya, ntar gue pikirin lah gimana gitu kan, atau gue ngedarinnya dengan cara-cara yang di luar formatnya, itu sangat gak lazim gitu. Karena gue ingat banget waktu itu, ngapain lu bikin record label gitu kan, lu mending ya udah nitip aja, atau lu mending apa aja gitu, lu mending apa gitu. Karena menurut gue waktu itu nggak bisa, gue harus berdiri dengan kaki gue sendiri, karena gue lagi mencari jawaban gitu atas era yang mau datang. Nggak bisa kalau gue nitip ke orang, gue kapan pinternya nang gitu. Nah, ternyata gue sangat di underestimate sama orang. Gue inget banget, buat ngedarin lagu lo di digital platform, di Spotify, YouTube, dulu ada Joox, yang lain-lain, lo butuh agregator lah ya, lo butuh third party lah. Ya. Karena kan lo katalog lo cuman ada sedikit, lo juga mungkin bukan priority gitu. Waktu itu gue inget banget, gue kontakin si agregator ini, karena gue tahu dia nih manage engine beberapa independent label tapi yang sudah mapan di Indonesia gitu. Waktu gue inget meetingnya di Senayan City, orangnya bawa orang label lain meeting, terus gue kayak, nah lo aja kayak gitu, apalagi gue di sana. Nah, saya kan main meeting sama kamu nih, kok ada orang label lain di sini gitu kan, kayak maksudnya gimana nih ya? Oh, maksudnya daripada langsung, mending lu sama ini dulu deh. Lu kan kayaknya nggak tahu apa-apa, ngerti kan lo? Ngerti gue ya. Kayak gitu. Tapi gue enggak, gue bilang enggak, gue nggak mau, gue maunya langsung. Gue maunya langsung. Kenapa? Gue punya materi kayak gini gitu. Maksudnya materi gue itu ya kan. Lu nggak mau ngedarin albumnya ya, ibaratnya kayak gitu. Terus juga, ya banyak banget hal-hal yang paling juga nggak sampai apalah, gue nggak sampai kemana gitu, nggak sampai gimana. Ya pada akhirnya menurut gue karena kegigihan gue dan gue tuh orang yang penting tulus aja sih. Maksud gue kayak ya udah, gue usaha sampai sementoknya gue usaha gitu. Nah, cuman itu nggak cocok sama semua orang gitu kan. Itu nggak cocok sama semua orang gitu. Maksudnya nggak cocok gimana?